Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan keberkahannya buat sobat semuanya. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Baiti Jannati. Sobat, Islam menempatkan ibu sangat terhormat dan penuh kemuliaan. Ibu adalah posisi yang sangat bergengsi dan penuh limpahan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat Allah dan hadis Nabi yang menjelaskan keutamaan seorang ibu. Allah Ta'ala tempatkan kedudukan seorang ibu memiliki keutamaan di atas ayah. Maka berbanggalah wahai saudariku peran kalian sebagai seorang ibu. Maka jangan tunda pernikahan kalian. Jangan malu dan mengeluh mempunyai banyak anak. Bersyukur dan bersabarlah, kalian mulia di sisi Allah, insya Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Dalam ayat ini disebutkan bahwa ibu mengalami 3 macam kepayahan. Yang pertama adalah hamil, kemudian melahirkan, dan selanjutnya menyusui. Karena itu kebaikan kepada ibu 3 kali lebih besar daripada kepada ayah. Sebagaimana dikemukakan dalam sebuah hadits, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah man ahaqqun nas bihusni sahabati? Qala ummuka. Qala thumma man qala thumma ummuka. Qala thumma man qala thumma ummuka. Qala thumma man qala thumma abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi SAW menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali,
Kemudian siapa lagi? Nabi SAW menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, hadis tersebut menunjukkan bahwa kecintaan dan kasih sayang terhadap seorang ibu harus 3 kali lipat besarnya dibandingkan terhadap seorang ayah. Nabi SAW menyebutkan kata ibu sebanyak 3 kali, sedangkan kata ayah hanya 1 kali. Ini karena kesulitan dalam menghadapi masa hamil, kesulitan ketika melahirkan, dan kesulitan pada saat menyusui dan merawat anak hanya dialami oleh seorang ibu. Ketiga bentuk kehormatan itu hanya dimiliki oleh seorang ibu, seorang ayah tidak memilikinya. Tafsir Al-Qurtubi. Innallaha yusikum bi ummahatikum 3. Innallaha yusikum bi abaikum. Innallaha yusikum bil aqrab fal aqrab. Sesungguhnya Allah berwasiat 3 kali kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian. Sesungguhnya Allah berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada kerabat yang paling dekat, kemudian yang dekat. Hadits riwayat Ibnu Majah. Sobat, ingatlah kisah Uwais Al-Qarni yang sampai-sampai sahabat Nabi sekelas Umar bin Khattab dan yang lainnya dianjurkan oleh Rasul untuk menemui Uwais. Hal ini disebabkan begitu hebatnya birrul walidain Uwais terhadap ibunya. Nabi bersabda, Inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwaisun, wa lahu walidatun, wa kana bihi bayad, famarruh falyastaghfir lakum. Sesungguhnya tabi'in yang terbaik adalah seorang lelaki bernama Uwais. Ia memiliki seorang ibu dan ia memiliki tanda putih di tubuhnya. Maka temuilah ia dan mintalah ampunan kepada Allah melalui dia untuk kalian. Hadits riwayat Muslim. Dari Abi Burdah, ia melihat Ibnu Umar dan seorang penduduk Yaman yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah sambil menggendong ibunya di punggungnya. Orang Yaman itu bersenandung, Inni laha ba'iruhal mudhallal, in udh'irtu rikabuha lam udh'aru. Sesungguhnya diriku adalah tunggangan ibu yang sangat patuh. Apabila tunggangan yang lain lari, maka aku tidak akan lari. Orang itu lalu bertanya kepada Ibnu Umar, Wahai Ibnu Umar, apakah aku telah membalas budi kepadanya? Ibnu Umar menjawab, Engkau belum membalas budinya, walaupun setarik napas yang ia keluarkan ketika melahirkan. Adabul Mufrad nomor 11, Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini syahih. Begitu pula dengan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Kabair, ibumu telah mengandungmu di dalam perutnya selama 9 bulan, seolah-olah 9 tahun. Dia bersusah payah ketika melahirkanmu yang hampir saja menghilangkan nyawanya. Dia telah menyusuimu dari putingnya dan ia hilangkan rasa kantuknya karena menjagamu. Dia cuci kotoranmu dengan tangan kirinya. Dia lebih utamakan dirimu daripada dirinya serta makanannya. Dia jadikan pangkuannya sebagai ayunan bagimu. Dia telah memberikanmu semua kebaikan, dan apabila kamu sakit atau mengeluh tampak darinya kesusahan yang luar biasa dan panjang sekali kesedihannya, dan dia keluarkan harta untuk membayar dokter yang mengobatimu. Seandainya dipilih antara hidupmu dan kematiannya, maka dia akan meminta supaya kamu hidup dengan suaranya yang paling keras. Betapa banyak kebaikan ibu sedangkan engkau balas dengan akhlak yang tidak baik. Dia selalu mendoakanmu dengan taufik baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Tatkala ibumu membutuhkanmu di saat dia sudah tua renta, engkau jadikan dia sebagai barang yang tidak berharga di sisimu. Engkau kenyang dalam keadaan dia lapar. Engkau puas minum dalam keadaan dia kehausan. Engkau mendahulukan berbuat baik kepada istri dan anakmu daripada ibumu. Engkau lupakan semua kebaikan yang pernah dia perbuat. Berat rasanya atasmu memeliharanya, padahal itu adalah urusan yang mudah. Engkau kira ibumu ada di sisimu umurnya panjang, padahal umurnya pendek. Engkau tinggalkan, padahal dia tidak punya penolong selainmu. Demikian pembahasan kita kali ini tentang ibu, sobat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri-diri ini seorang hamba yang sangat mencintai dan memuliakan ibu kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni ibu kita, menyayangi beliau,
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.